Puasa yang benar memungkinkan terjadinya peningkatan sistem kekebalan tubuh karena ada peremajaan dan regenerasi sel-sel darah putih yang berfungsi menghasilkan antibodi yang akan melawan virus, bakteri, dan organisme berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Akan tetapi penelitian terbaru dari National Institute of Health mengungkapkan bahwa mulut kering hingga gangguan pendengaran menjadi gejala baru penyakit virus corona, dan ini mulai muncul pada beberapa pasien selama bulan puasa. Setengah dari pasien virus corona menderita gejala penyakit mulut selama infeksi. Ramadan di tengah pandemi COVID-19 membuat sebagian orang menjadi khawatir apakah berpuasa di tengah pandemi tetap aman dan tidak akan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Dokter spesialis penyakit dalam dari Omni Hospitals Pulau Mas, Dr. Dirga Saktirambe MSc SPPD, mengatakan berpuasa tidak akan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Puasa Ramadan itu disebut sebagai diurnal intermittent fasting, dilakukan dari pagi sampai siang dan tidak 24 jam, jadi puasa tetap aman. Pemirsa, pandemi COVID-19 di tengah bulan suci Ramadan ini menjadi seperti air di tengah padang pasir gersang. Puasa ibarat menjadi vaksin. Puasa adalah bentuk mekanisme diri menjadi seperti vaksin yang bisa untuk memperbaiki diri. Akan tetapi tidak banyak puasa yang berhasil dilakukan manusia karena kebanyakan kita memaknai puasa hanya sekedar memindahkan jam makan yang tidak berdampak apa-apa dalam diri manusia. Dan puasa adalah bagian dari jihad untuk menahan segala bentuk perilaku radikal. Benarkah demikian? Tetap bersama saya Peki, kutunggu di pojok asa. Podcast episode ke-14 masih harus sendiri karena kondisi yang belum memungkinkan untuk mengundang narasumber. Ramadan tahun ini terjadi di tengah proses upaya pencegahan meluasnya wabah COVID-19. Selamat berpuasa bagi pemirsa yang menjalankannya. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah barokah. Nabi Adam dan Hawa adalah simbol nenek moyang manusia. Terbukti tidak mampu menahan dan mengendalikan dirinya dari godaan setan, sehingga akhirnya mereka tergelincir ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Inilah drama Al-Hubud atau Doctrine of Fall. Sumber segala potensi yang mendorong manusia melakukan pelanggaran adalah godaan berupa makan, minum, dan seks. Ketiga masalah itu disimbolisasikan dalam ajaran berpuasa sebagai hal-hal yang harus ditahan atau dinyatakan dalam membatalkan puasa. Hampir seluruh masalah kemanusiaan yang ada sekarang pun terjadi akibat ketidakmampuan manusia menahan diri dari ketiga godaan tersebut. Sehingga masalah puasa dikatakan sebagai masalah gerakan back to basic. Sebab ini menyangkut masalah menahan dan mengendalikan diri dari potensi-potensi yang akan dapat menggelincirkan manusia pada kejatuhan moral dan spiritual. Puasa Ramadan merupakan refleksi untuk menghidupkan nilai-nilai moral, etik, menjunjung tinggi segala perbedaan. Bila kita kuat memaknai puasa Ramadan sebagai wahana mengendalikan diri dari segala bentuk angkara murka, nafsu, keinginan, niscaya tidak akan ada lagi upaya menertibkan keyakinan orang lain yang tidak menjalankan puasa karena perbedaan kebudayaan dan agama. Disinilah pentingnya puasa sebagai bagian dari jihad untuk menahan segala bentuk perilaku radikal. Puasa adalah bentuk mekanisme untuk memperbaiki diri. Dalam konteks deradikalisasi, inti dari puasa itu adalah upaya mentransformasikan diri dari pemahaman yang radikal menjadi santun, toleran, dan menghormati orang lain. Puasa sepenuhnya adalah upaya untuk merenungkan kembali keberadaan kita sebagai manusia. Ramadan adalah media untuk membenahi, memperbaiki, merenungkan kehidupan selama 11 bulan lalu.
Jika setelah Ramadan kita kembali seperti biasa, berarti puasa kita tidak memberikan makna dalam hidupnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, banyak orang berpuasa, tetapi dari puasanya ia tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, sekedar menahan yang sifatnya material saja. Namun puasa adalah bagaimana menahan diri, memuasakan pikiran dari pikiran-pikiran negatif. Menahan diri, memuasakan pikiran-pikiran dari syahwat, memuasakan emosi dan perbuatan tidak baik yang lainnya. Kesibukan bangsa menangani COVID-19 sangat berpotensi dijadikan peluang bagi gerakan radikalisme membangun dan memperkuat sentimen negatif, ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Karena kaum radikal berpotensi menebar berita-berita hoax terkait kegagalan negara dalam penanganan virus ini. Umat Islam meyakini orang yang berpuasa tidak boleh mempunyai pikiran jahat. Orang berpuasa harus menjaga hati dari sifat dengki, hasud, benci tanpa alasan yang dibenarkan syar'i, dan dendam. Menatap mata dari pandangan yang dilarang oleh agama. Puasa selayaknya menjaga lidah dan jari, tidak melakukan perbuatan yang jahat, menyakiti sesama, tidak mengadu domba, menjaga jari untuk tidak menulis pesan yang sesat atau menyakitkan. Pemirsa, program Kutunggu di Pojok Ngasem menghadirkan presentasi tunggal satu karya, obrolan podcast, vlog, Lingkar Pendopo Agung yang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. Di belakang saya ada dua karya drawing karya dari Irfan Muhammad dalam medium cat air di atas kertas ukuran A3 yang dibuat pada tahun 2018. Saat ini Irfan tercatat sebagai mahasiswa Prodi Sosiologi Universitas Widya Mataram. Kedua karya merupakan pembacaan Irfan atas realitas yang terjadi saat ini dan hingga kini pun masih banyak dijumpai. Setidaknya 2 kejadian bom bunuh diri di Makassar dan penyerangan markas besar Polri beberapa waktu lalu menjadi gambaran bagaimana teror masih kerap hadir dalam kehidupan manusia di Indonesia. Karya tafsir tunggal dibuat Irfan untuk sampul majalah Buruh Migran edisi Oktober-November 2018 dengan tajuk utama Ketika Ekstremisme Mengincar Korban. Majalah ini didistribusikan cetak maupun online ke sejumlah kanal para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Sebab kita menemukan data bahwa sejumlah aksi teror yang terjadi di Indonesia justru didanai dari dan oleh pekerja migran. Selain itu, pekerja migran Indonesia di luar negeri juga rawan terpapar ekstremisme. Pembacaan Irfan menukik bahwa kelompok ekstremisme ini juga kerap menggunakan tafsir tunggal. Kitab suci hanya dipahami secara tekstual, bahkan menjadi pembenaran tindakan keji. Mereka menggunakan kacamata kuda, menutup diri dengan yang lain. Sementara pada karya Salah Baca Kitab Suci, kasus bunuh diri ibu dengan anaknya di Surabaya, menjadi rekaman Irfan atas rentetan bom bunuh diri pada bulan Mei 2018 di sejumlah tempat ibadah di Surabaya yang mengusik nurani. Bom bunuh diri di GKI Diponegoro dilakukan satu keluarga, yakni ibu dan anaknya, yang masih sangat kecil, benar-benar mengagetkan dan mengganggu rasa kemanusiaannya. Cara berpikir atau doktrin seperti apa yang membuat orang rela melakukan tindakan sedemikian fatal dan melampaui batas manusia beragama tersebut? Mengutip ungkapan Sidney Tero mungkin relevan. Agama adalah sumber emosi yang sangat bisa diandalkan, sehingga agama akan terus dapat digunakan dalam membingkai gerakan sosial. Agama sudah memiliki simbol-simbol siap pakai, seperti ritual dan solidaritas yang dapat diakses oleh para pemimpin gerakan. Di masa pandemi COVID-19 seperti ini, sangat penting bagi kita untuk meningkatkan imunitas tubuh.
Sistem kekebalan tubuh bukanlah satu hal yang sama dengan saklar hidup atau mati, melainkan serangkaian mekanisme rumit yang harus dijaga keseimbangannya. Puasa melepaskan hormon stres kortisol yang dapat menekan beberapa respon imun. Penelitian menyebutkan bahwa puasa intermittent seperti yang dilakukan selama bulan Ramadan bisa mempercepat proses regenerasi tubuh, menyebabkan sel-sel tua mati dan diganti dengan yang baru. Dengan berpuasa akan membentuk imunitas sosial, meskipun imunitas sosial tidak mengalir begitu saja, tetapi perlu dipersiapkan melalui upaya sadar, terencana, dan diimplementasikan secara bersama, agar ampuh dalam mengatasi penyebaran dan efek sosial dari pandemi COVID-19. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada yang lain. Silahkan subscribe, komentar, berikan masukan, saran, ataupun kritik bila perlu. Tetap jaga kesehatan, jaga kebugaran, patuhi protokol kesehatan dengan semestinya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan jangan lupa, kutunggu di pojok nasi.